Shalom. Shalom. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati itu merupakan betapa hebat kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Kristus. Kehebatan kuasa Allah juga dikatakan bagaimana Kristus terangkat ke surga, naik ke surga, dan Rasul Paulus katakan Allah mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi masa kini kita mempunyai Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kita menyembah kepada Tuhan yang menjadi raja di atas segala raja di dalam kerajaan surga. Apa yang Allah lakukan dengan membangkitkan Kristus dari antara orang mati, dengan mendudukan Kristus di sebelah kanan Allah, itu semua untuk orang-orang yang percaya. Mari kita perhatikan Efesus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 22. Saya undang sini jemaat bagi berdiri dan kita akan baca secara bergantian. Saya ayat 19, jemaat 20, saya 21, jemaat 22. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehebatan kuasa Allah sudah dibuktikan ketika Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Hanya dengan berfirman semua jadi. Kehebatan kuasa Allah juga sudah Allah lakukan ketika Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Allah membebaskan Israel dari Mesir dengan berbagai mujizat, perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Pada saat Allah melakukan perbuatan yang luar biasa, ahli-ahli jampi, dewa-dewa orang Mesir bisa meniru apa yang Musa lakukan. Tetapi pada saat ada tulah yang berikutnya, para ahli-ahli sihir, ahli-ahli jampi, dukun-dukun di sana, penguasa-penguasa kegelapan, mereka berkata kepada Firaun, "Firaun, ini tangan Allah. Kami tidak mampu mencegahnya. Kami tidak mampu menandinginya." Jadi betapa hebatnya kuasa Allah. Seorang raja yang terkenal pada saat itu, seorang raja yang disegani oleh bangsa-bangsa yang lain, harus tunduk kepada kehebatan kuasa Allah. Para dewa-dewa mereka, ahli-ahli sihir mereka, tukang-tukang tenung mereka, orang yang bisa melakukan mujizat karena perkara setan, tidak bisa menandingi kekuasaan Tuhan, sebab hanya Tuhanlah yang maha kuasa di dalam dunia ini. Tuhan
bukan Allah yang jauh. Dia bukan Allah yang memisahkan diri. Dia bukan Allah yang bersembunyi di surga. Tetapi Dia adalah Allah yang beserta dengan kita. Bahkan Immanuel, Yesus beserta dengan kita sampai selama-lamanya. Rasul Paulus dengan satu keyakinan yang kuat. Dan ini juga harus menjadi keyakinan dalam diri kita bahwa kuasa Allah itu hebat. Bagi siapa? Bagi kita yang percaya. Kekuasaan Allah yang hebat diperuntukkan bagi orang-orang yang percaya. Setiap kita merupakan tempat di mana Allah akan menyatakan kehebatan kuasanya. Allah menyatakan kuasanya kepada Raja Mesir, bangsa Mesir, ahli sihir, tukang nujum, jampi-jampi, tunduk kepada Allah. Di dalam Alkitab diceritakan tentang seorang raja yang oleh Daniel dikatakan raja di atas segala raja. Dia bernama Nebukadnezar. Dia raja yang ditakuti oleh raja-raja yang lain. Dia bermimpi di dalam Daniel pasal 2. Dia bermimpi tentang keberadaan Dia yang luar biasa, yang dikatakan Dia berkuasa atas seluruh bumi. Dia membanggakan kerajaannya. Dia membanggakan kehebatannya. Dia membanggakan kekuasaannya. Dia membanggakan pengaruhnya. Tetapi dalam mimpi itu, segala sesuatu yang dia banggakan, segala sesuatu yang dia mimpikan itu, semua merupakan bentuk-bentuk kerajaan yang dihancurkan oleh Allah. Dengan kata lain, Allah berbicara kepada Nebukadnezar, seorang raja yang tidak mengenal Tuhan, seorang raja penyembah berhala, seorang raja yang mengharapkan tukang-tukang jampi menolong dia. Dia mengharapkan ahli-ahli tenung berbuat sesuatu bagi dia. Tetapi oleh Allah, Nebukadnezar dihancurkan. Kerajaan-kerajaan di dunia pada saat itu dihancurkan oleh Allah. Tidak ada satu kekuasaan pun pada saat itu yang bisa bertahan di hadapan Allah jika Allah akan membinasakan mereka. Tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menahan kekuasaan Allah. Manusia diciptakan oleh Allah. Manusia tidak memiliki kekuatan. Manusia tidak memiliki kuasa. Hanya Allah yang memiliki kuasa. Dan Dia dikatakan sebagai Allah yang Maha Kuasa. Daniel berkata kepada Nebukadnezar, Tuanku Raja, segala bentuk kerajaan di dunia ini, baik yang sejaman dengan Tuanku Raja Nebukadnezar dan zaman-zaman yang akan datang, semua akan dihancurkan oleh Allah. Tetapi ada perlindungan Allah dalam kehidupan umatnya. Ada penjagaan Allah terhadap Israel, sebab Israel pilihan Allah, bangsa yang dikasihi Allah. Dan mereka berkata, sekalipun tidak ada orang yang akan beserta dengan mereka, sekalipun tidak ada yang akan beserta dengan mereka, mereka berkata, kami akan berjalan sendiri. Tetapi di balik jalannya kehidupan kami seorang diri, ada Tuhan yang kami sembah,
Tuhan yang Maha Kuasa. Itu merupakan suatu ungkapan yang lahir di dalam diri mereka, di dalam iman yang mereka miliki, sekalipun kemahakuasaan Allah sudah dinyatakan beberapa ribu tahun yang lalu. Tetapi sampai saat ini mereka tetap percaya bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang memiliki kekuasaan yang hebat. Berkuasa atas pemerintah, berkuasa atas segala makhluk yang ada di bumi ini. Tidak ada Allah seperti Allah yang kita sembah. Tidak ada Allah yang memiliki kehebatan kuasanya, dan kuasanya itu dinyatakan bagi siapa? Bagi kita yang percaya. Rasul Paulus katakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Artinya kuasa Allah kalau ingin bekerja dalam kehidupan umatnya tidak setengah-setengah. Allah tidak ragu-ragu untuk menyatakan kekuasaannya. Allah akan menyatakan kekuatan kuasanya sepenuhnya dalam kehidupan orang percaya. Saudara, mereka sedang terlibat dalam peperangan, tetapi mereka tetap bisa menari, menyanyi bagi Tuhan. Mereka tetap hidup dalam damai sejahtera. Kenapa? Mereka menyadari, mempercayai, mereka mempunyai Allah yang hebat. Mereka menyembah kepada Allah yang hidup. Dan sudah terbukti di masa-masa sekarang betapa hebat kuasa Allah. Allah sanggup menggagalkan bangsa-bangsa yang lain yang berupaya untuk menghancurkan umat-umatnya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat. Dia membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa atas kematian dan kehidupan. Seseorang bisa berkata, aku menderita penyakit dan kurasa aku tidak akan bertahan lama lagi di dunia ini. Aku sudah mau berputus asa dan aku tidak bisa menikmati umur yang panjang. Itu pemikiran manusia di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah ketakutan. Tetapi iman di dalam orang percaya harus bekerja, harus meyakini, miliki kepastian bahwa kehidupan dan kematian itu ada di tangan Tuhan. Jangan takut terhadap penyakit yang sedang diderita. Jangan takut dengan kehidupan yang engkau katakan sebagai kehidupan yang serba berkekurangan. Jangan takut. Engkau mempunyai Allah yang hidup, yang menyelamatkan segala bentuk aspek kehidupanmu. Dia Allah yang hidup, yang mempunyai kekuasaan atas kehidupan dan kematian. Dengan kata lain, selama kita hidup di dalam dunia, kuasanya akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita meminta atau tidak, kuasanya akan terus dilakukan dalam kehidupan kita. Sebab firman Allah katakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Tidak ada istilah Allah menunggu, menanti-nanti untuk memberikan kuasa, untuk menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Dia tidak akan menantikan, dia tidak akan menunda-nunda kuasanya terjadi dalam kehidupan kita. Dia Allah yang selalu merespon seruan umat-umatnya.
Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Yesus yang naik ke surga. Firman katakan Allah mendudukkan Yesus Kristus di sebelah kanannya. Ini merupakan satu kiasan yang digunakan oleh Rasul Paulus berdasarkan iman yang dia miliki dan berdasarkan bisikan Roh Kudus di dalam diri Paulus. Roh Kudus akan terus berbicara kepada orang percaya supaya mereka memiliki iman, supaya mereka mempercayai setiap perbuatan-perbuatan Allah. Kalau kita memiliki iman dan iman itu bekerja dalam diri kita, itu karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu merupakan ketundukan kita kepada Roh Kudus yang ada penolong dalam kehidupan kita. Allah mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Berarti Allah memberikan kepada Kristus segala kehormatan, segala kemuliaan yang ada di dalam diri Allah, diberikan kepadamu. Kemuliaan dalam bahasa lain disebut kabod, artinya kekuasaan, kehebatan, kesemarakan, diberikan kepada Kristus. Jadi Kristus yang kita sembah adalah Yesus yang memiliki kuasa yang sama dengan Allah, memiliki kehebatan yang sama dengan Allah, memiliki kekuatan yang sama dengan Allah, dan tidak ada yang seperti Yesus Kristus. Hanya kepada Yesus Allah mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Dan hanya kepada Yesus saja, tidak ada yang lain. Sebab Yesus adalah pribadi yang sepenuhnya tunduk pada kehendak Allah. Bahkan Rasul Paulus katakan, Dia taat sampai mati kayu salib. Itu bukti ketaatan Yesus yang luar biasa. Dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam tangisan, Dia tetap taat kepada Allah. Dan pada saat Dia naik surga, Dia didudukkan di sebelah kanan Allah. Allah memberi kehormatan dan kemuliaan. Pada saat penghakiman nanti, tidak ada pribadi yang bisa menatap wajahnya, sebab Dia dibungkus dengan kemuliaannya. Seperti pada saat Israel keluar dari Mesir, Musa berkata, Allah, aku ingin memandang wajahmu. Tetapi Allah berkata, tidak mungkin Musa, engkau melihat wajahku. Setiap orang yang melihat wajahku akan mati. Aku akan berjalan dan engkau dapat melihat tubuh belakangku. Dengan kata Yesus yang maha mulia, yang bertahta di dalam kerajaan surga, di sanalah juga kita akan berada. Kemuliaan yang dimiliki oleh Kristus itu juga yang akan menjadi bagian dalam kehidupan kita di surga nanti. Tetapi selama kita hidup di dalam bumi, kemuliaan Allah pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kemuliaan yang dimiliki
kita. Kehebatan Yesus pasti dinyatakan dalam kehidupan kita. Kekuatan Yesus pasti dinyatakan dalam kehidupan kita. Itulah yang dinamakan dengan realita Tuhan. Kejar realita Tuhan, sehingga kita tidak hanya menerima pengajaran, tetapi bukti nyata dari pengajaran itu bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup. Bukan hanya cerita, bukan hanya dari orang lain, tetapi alami sendiri bahwa saya menyembah Yesus yang Maha Kuasa. Saya menyembah Yesus yang dipenuhi dengan kemuliaan. Kemuliaan yang berbicara tentang kekuatan, tentang kekuasaan, tentang pemenang, tentang kedaulatan Yesus. Apa yang harus kita takutkan dalam dunia ini? Kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Kita mempunyai Tuhan yang hebat, dahsyat, hiduplah seturut dengan firman Tuhan. Maka betapa hebat kuasanya bagi kita masing-masing. Karena ada ketaatan dalam diri kita, sehingga kemuliaan Allah, kemuliaan Kristus dinyatakan dalam kehidupan kita. Di dunia timur atau timur tengah, kemuliaan Yesus dinyatakan dalam diri mereka. Mereka ada yang bermimpi berjumpa dengan Tuhan. Mereka yang ada yang didatangi secara langsung. Kemuliaan Allah, kemuliaan Yesus hadir di rumah mereka. Mereka bertobat. Kemuliaan Allah, kemuliaan Yesus bukan hanya untuk pajangan di dalam kerajaan surga, tetapi untuk dikatakan di dalam dunia ini. Siapa itu? Orang-orang yang ditentukan oleh Allah, saudara dan saya. Kemuliaan Allah akan dinyatakan oleh Yesus Kristus yang kita imani dan kita percayai. Oleh sebab itu, tetap bertahan dalam iman. Tetap percaya Yesus. Di luar Yesus, kita tidak akan melihat kemuliaan Allah. Di luar Yesus, kita tidak akan merasakan betapa hebat kuasa Allah dalam kehidupan kita. Hanya di dalam Kristus kita bisa mengalami mujizat. Kita bisa mengalami perkara besar, perkara hebat yang bagi manusia mustahil, tetapi bagi kita orang percaya tidak ada yang mustahil. Sebab menyembah kepada Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat dengan segala karya-karyanya. Allah mendudukan Kristus di sebelah kanannya. Berarti Allah memberikan kuasa kepada Yesus untuk memerintah. Dia menjadi penguasa di dalam kerajaan surga. Tetapi dia juga menjadi orang pribadi Tuhan yang berkuasa atas pemerintahan yang ada di bumi ini. Beberapa waktu yang lalu ada seorang presiden yang menghina Yesus Kristus. Ketika pemilihan presiden akan berlangsung di negaranya, tidak berapa lama presiden itu meninggal dunia. Dia pikir Yesus bisa diolok-olok. Dia pikir Yesus bisa dipermainkan. Dia pikir Yesus tidak merupakan Allah yang Maha Kuasa. Dia pikir Yesus itu adalah dongeng. Dia pikir Yesus tidak ada.
Tetapi kematian yang terjadi bagi orang tersebut membuat dunia matanya terbuka. Benar, Yesus itu ada. Yesus itu hidup. Yesus itu berkuasa. Merupakan bukti bahwa Yesus hidup di surga dan Dia juga hidup di dalam dunia ini. Dia selalu beserta dengan orang-orang yang percaya. Kalau Allah memberikan kuasa pemerintahan bagi Yesus, bukan hanya di surga, tetapi juga di bumi. Ketika Allah memberi kekuasaan, memberi pemerintahan kepada Kristus, itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Daniel. Firman Tuhan dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 9 sampai dengan 14. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani Dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Apa yang Allah lakukan dengan mendudukan Kristus di sebelah kanannya, berarti Allah memberikan kehormatan bagi Kristus, kemuliaan. Yang kedua, dengan mendudukan Kristus surga, berarti Allah memberikan kekuasaan, memberikan pemerintahan kepada Kristus. Dan Daniel beribu-ribu tahun sebelumnya sudah mendapatkan penglihatan tentang hal ini. Dari ayat yang kita baca di ayat yang ke-13, seperti anak manusia datang kepada yang lanjut usianya itu. Hanya Yesus yang bisa menghampiri Allah. Satu-satunya jalan manusia bisa menghampiri Allah hanya Yesus. Tidak ada jalan lain. Yesus berkata, aku inilah jalan, kebenaran dan hidup. Seorang tidak akan sampai kepada Allah kecuali melalui aku. Dan di dalam kitab Daniel, dalam mimpinya, dalam penglihatannya, Daniel melihat sosok anak manusia yang mengarah pada beberapa ribu tahun kemudian kepada pribadi Yesus itu sendiri. Kekuasaan pemerintahan Yesus adalah kekuasaan untuk mensejahterakan kehidupan umatnya.
kekuasaan untuk memberikan damai sejahtera bagi umatnya, kekuasaan untuk memberikan kelepasan bagi umatnya, memberikan keadilan bagi umatnya, memberikan kehebatan dalam kehidupan umatnya, memberikan keselamatan bagi umatnya, dan memberikan kasih Allah kepada umatnya. Dunia mempunyai pemerintahan di dalam setiap negara pada saat ini. Tetapi Rasul Paulus katakan, yang mendudukan dia di sebelah kanannya di surga jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Perkataan jauh lebih tinggi berarti segala bentuk pemerintahan di dalam dunia berada di bawah pengendalian Yesus Kristus. Penguasa yang ada di dalam dunia berada di bawah penguasaan Yesus. Berada di bawah pengendalian Yesus Kristus. Kekuasaan di dalam dunia berada di bawah penguasaan Yesus Kristus. Kerajaan-kerajaan di dalam dunia berada di bawah kekuasaan Yesus Kristus. Nama-nama yang tersohor, hebat, dan luar biasa tunduk kepada Yesus. Sebab apa? Dia jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang disebut. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah terjemahan dari bahasa Yunani. Dikatakan, Yesus jauh lebih tinggi dari segala pemerintah supernatural. Sekalipun pemerintahan itu supernatural, dia tetap berada di bawah kekuasaan Tuhan Yesus. Juga dikatakan, segala penguasa yang supernatural, penguasa yang bisa melakukan apapun di dalam dunia ini, semua itu berada di bawah pengendalian Yesus Kristus. Setiap kerajaan yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan supernatural, mereka tetap ada di bawah kaki Yesus. Berada di dalam pengendalian Yesus Kristus. Segala sesuatu yang supernatural di bumi ini tunduk kepada kekuasaan Yesus. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jangan berupaya mencari segala sesuatu yang supernatural dalam kehidupan kita dengan jalan kita pergi ke orang-orang pintar. Kita mendekati para dukun, kita mendekati paranormal, kita mendekati orang-orang yang berilmu tinggi, yang memiliki kekuatan supernatural. Tetapi kekuatan supernatural yang tidak berasal dari Allah bersumber dari setan. Tidak ada ilmu putih, ilmu hitam. Segala sesuatu bentuknya yang bukan dari Tuhan itu berasal dari iblis. Penguasa dunia ini yang berkuasa di langit sana, tetapi dengan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, setan pun tunduk kepada Yesus. Oleh sebab itu kita mengusir setan dalam nama Yesus. Beberapa puluh tahun yang lalu pernah terjadi kegemparan di tempat ini. Kuasa setan bekerja dalam kehidupan
anak-anak muda. Beberapa orang kuasai. Ada seorang anak muda yang dari luar pada saat itu sedang berdoa bersama kami di tempat ini. Dia kerasukan, tanya-tanya dari mana dia. Oh, dari Gunung Kawi katanya. Oh, dia ingin merusak orang itu. Kemudian di daerah Babakan sini ada seorang wanita muda yang kerasukan setan. Setan berkata, saya ingin membawa anak ini. Artinya saya ingin menjadikan anak ini mati. Ternyata pernyataan setan, ia menghancurkan, membinasakan. Tapi dengan dan di dalam nama Yesus, setan itu pergi. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Setan bisa melakukan mujizat dengan kekuatan-kekuatannya. Tetapi semua itu bisa dihancurkan oleh Yesus. Dan kita memiliki kuasa untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan setan. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Tiada nama lain di dalam dunia ini yang memiliki kuasa seperti kuasa yang dimiliki oleh Allah. Tidak ada nama lain yang bisa menghancurkan pekerjaan-pekerjaan setan. Hanya satu nama, yaitu nama Yesus Kristus yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Paulus katakan, Yesus duduk di sebelah kanan Allah, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Suatu ketika, jemaat di kota Roma hidup dalam kesusahan. Mari kita perhatikan Roma. Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 39. Demikian katakan firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, yang tidak menyayangkan hanya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, penganiayaan, atau kesesakan, atau kelaparan, atau ketelanjangan. Seperti ada tertulis, oleh karena itu kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jemaat di kota Roma mengalami penganiayaan yang luar biasa. Mereka ditindas. Mereka menjadi orang Kristen yang selalu mengalami kesesakan. Mereka menjadi orang percaya yang selalu mendapatkan penganiayaan. Allah mengizinkan kelaparan dalam kehidupan mereka.
Mereka dimiskinkan. Rumah yang mereka miliki direbut oleh pemerintah Roma pada saat itu. Harta-harta benda yang mereka miliki direbut oleh pemerintah Roma tanpa alasan yang jelas. Mereka dibunuh. Tetapi Paulus katakan, dari semuanya itu Allah beserta dengan mereka. Sekalipun dalam penindasan, kesesakan, penganiayaan, mereka tetap percaya bahwa Yesus yang mereka sembah mengasihi mereka, beserta dengan mereka, dan menjadi pembela dalam kehidupan mereka. Saudara, masa kini Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ini harus kita imani. Dia yang duduk di sebelah kanan Allah bukanlah Tuhan yang berdiam diri. Bukanlah Tuhan yang masa bodoh terhadap kehidupan kita masing-masing. Dia yang duduk di sebelah kanan Allah adalah Tuhan yang mengasihi kita, yang selalu beserta dengan kita. Setiap tetesan air mata kita dalam kehidupan di dunia ini dihitung oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Segala jerih payah kita di dalam Tuhan itu juga diperhatikan oleh Tuhan. Setiap kegiatan iman yang kita lakukan semua diperhatikan oleh Tuhan. Mengapa? Karena Dia adalah Tuhan yang mengasihi. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia menyelamatkan kita sehingga kita tidak binasa, baik bersama Dia dalam kerajaan surga. Dia juga yang akan menyelamatkan pekerjaan kita, usaha dagang, rumah tangga kita, anak-anak kita, orang tua kita, semua berada dalam pengawasan Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Allah melupakan kita. Tidak pernah satu detik pun Allah membiarkan kita. Tidak pernah kejahatan menyentuh kita sedetik pun, tidak akan pernah. Sebab kita mempunyai Allah yang mengasihi, Allah yang hidup, Allah yang selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak ada Allah lain seperti Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah, yang dipenuhi dengan kemuliaan dan kehormatan Allah, yang dipenuhi dengan kuasa pemerintahan di dunia sekarang dan di dunia yang akan datang. Berbicara tentang kehidupan di dunia sekarang, Yesuslah yang berkuasa atas segala sesuatu. Berbicara tentang kehidupan masa yang akan datang, Yesuslah juga yang memiliki kekuasaan pemerintah itu. Hanya Yesus yang berkuasa di dunia dan akhirat. Tidak ada yang lain. Sebab itu, pegang teguh iman yang kita miliki pada saat ini. Jangan bergeser dari kepercayaan kita, pengakuan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekian, terima Tuhan. Mari kita berdiri. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Anugerah berkat yang daripada Tuhan, firman yang sudah kami dengarkan,
Kami percaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, maka Engkau sedang membantu kami supaya kami mempercayai, supaya kami menyerahkan kehidupan kami untuk terus hidup berdasarkan firman yang kami dengarkan. Biar roh ketaatannya daripada Tuhan selalu menguasai kehidupan kami. Dan kami hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kami lihat. Ajar kami ya Tuhan, melihat segala sesuatu berdasarkan kebenaran firman Allah, bukan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di sekitar kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biar kami melihatnya berdasarkan iman. Bahwa Engkau Tuhan Juru Selamat kami bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cita kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya.